Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraham Miriano. Learning is fun. Baiklah, pada hari ini kita belajar tentang metode penelitian pendidikan dengan topik pembicaraan adalah Research and Development. Research and Development atau disingkat juga dengan R&D itu adalah suatu penelitian yang memiliki suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk yang baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Untuk menghasilkan suatu produk tentunya dilakukan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat. Nah, jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap, bisa jadi penelitian ini bersifat multi tahunan. Penelitian pengembangan ini itu berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Hampir semua produk teknologi seperti alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat, dan alat-alat rumah tangga yang modern merupakan suatu produk hasil penelitian dan pengembangan. Jadi di sini metode penelitian yang digunakan semuanya itu berguna untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Penelitian dan pengembangan itu merupakan sebagai penghubung antara basic research atau penelitian dasar dengan applied research atau penelitian terapan. Jadi pada penelitian dasar itu ditemukan ilmu baru, sedangkan pada penelitian research and development itu ditemukan suatu ilmu baru, kemudian dikembangkan, kemudian diuji produk yang dihasilkan. Dan pada applied research itu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan ilmu atau produk tertentu. Metode dalam R&D itu ada 3 macam. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan dalam studi awal yang gunanya adalah untuk menghimpun data kondisi yang ada. Itu yang pertama, kondisi produk sudah ada bahan pembanding, kemudian antara produk yang akan dikembangkan dengan produk yang sudah ada. Kemudian kondisi pihak pengguna, sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan lain-lainnya. Kemudian kondisi faktor pendukung dan penghambat, yaitu berupa manusia kah, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Kemudian tahap evaluatif. Nah, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik itu hasil maupun proses. Berdasarkan temuan uji coba diadakanlah penyempurnaan terhadap produk yang dikembangkan. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap eksperimen. Nah, tahap eksperimen ini digunakan untuk menguji keampuhan atau kualitas produk yang dihasilkan. Pada uji coba pengukuran baru dapat diketahui bahwa produk ini sudah bagus atau tidak. Nah, uji coba produk baru itu kita menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan memilih kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dilakukan secara random. Nah, perbandingan hasil dua kelompok eksperimen menunjukkan tingkat
keampuhan atau kualitas produk yang sedang dikembangkan. Langkah-langkah R&D ada 10 langkah. Yang pertama, yaitu tahap penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur untuk menemukan konsep atau landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Melalui studi literatur, dikaji pula ruang lingkup suatu produk, keluasan, penggunaan, kondisi pendukung, dan lain-lain. Langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan produk memberikan gambaran hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk melakukan proses pengembangan. Perlu juga dilakukan studi lapangan, disebut sebagai pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Nah, pengembangan produk sebaiknya didasarkan pada pengukuran kebutuhan atau dinamakan juga dengan need assessment. Tahap berikutnya itu tahap perencanaan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dibuatlah suatu perencanaan atau rancangan produk yang mencakup pertama tujuan penggunaan produk, siapa yang akan menggunakan produk, kemudian deskripsi komponen produk dan penggunaannya. Nah, dalam pengembangan produk perlu dirumuskan penentuan produk, penyusunan produk awal, uji coba. Uji coba di sini yang pertama itu uji coba produk awal di lapangan, kemudian penyempurnaan draftnya atau rancangan, kemudian uji coba draft yang sudah disempurnakan, kemudian pengujian produk akhir sampai dengan distribusi dan diseminasi produk yang dihasilkan. Dalam hal ini juga perlu direncanakan subjek dan lokasi untuk uji coba, kemudian perencanaan biayanya, kemudian perencanaan sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan ini, kemudian sarana pendukung lainnya. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan produk awal. Pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Meskipun demikian, draft produk tersebut harus disusun selengkap dan sesempurna mungkin. Tahap keempat yaitu uji coba awal. Uji coba awal itu yang diuji coba adalah draft atau produk awal yang dikembangkan oleh peneliti bekerja sama dengan timnya. Dan di sini kita melibatkan bantuan daripada ahli atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, uji coba di sini dikatakan uji coba skala kecil atau disebut juga dengan uji coba di atas meja atau desk tryout atau desk evaluation. Tahap kelima yaitu revisi produk. Uji coba atau evaluasi oleh pakar atau ahli bersifat perkiraan atau judgement berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti dan ahli. Uji coba lapangan akan mendapatkan kelayakan secara mikro, kasus demi kasus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum atau digeneralisasi. Tahap keenam yaitu tahap uji coba akhir. Setelah uji coba skala kecil atau uji coba terbatas di atas meja, maka dilakukan uji coba lapangan di sekolah ataupun laboratorium. Menurut Brock and Gall, uji coba lapangan produk awal disarankan dilakukan pada 1-3 sekolah dengan jumlah responden antara 10-30 orang. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden
yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal tersebut. Kemudian tahap ketujuh yaitu revisi produk operasional. Revisi ini merupakan hasil dari pelaksanaan atau implementasi dari catatan-catatan yang kita temukan pada saat uji coba akhir. Nah, jadi selama proses uji coba di lapangan, kita tentu sebagai peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan produk awal tersebut. Nah, penyempurnaan produk tersebut dilakukan pada tahap revisi produk operasional. Langkah ke-8 yaitu uji coba dan penyempurnaan produk. Meskipun sudah dilakukan penyempurnaan produk, ya, kemudian sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, tetapi uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Hal ini dilakukan agar produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Uji coba dan penyempurnaan produk awal difokuskan kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan kelayakan dan konteks populasi. Pada tahap ini, uji coba dan penyempurnaan dilakukan dalam jumlah sampel yang lebih besar atau disebut juga dengan uji coba skala besar. Di sini, Brock and Gold menyarankan bahwa digunakan 5-15 sekolah dengan sampel subjek itu antara 30 sampai 100 orang. Tahap ke-9 yaitu pengujian produk akhir. Pengujian produk akhir untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek. Produk diasumsikan sudah sempurna. Pengujian produk akhir dapat dilakukan pada sekolah yang sama dengan tahap uji coba kedua atau berbeda dengan jumlah sampel yang sama. Dalam pengujian produk akhir ini sebaiknya digunakan kelompok kontrol dalam bentuk desain eksperimen model seperti the randomized pretest post-test control group design atau minimal the matching only pretest post-test control group design. Yang terakhir yaitu tahap implementasi dan diseminasi. Setelah dihasilkan satu produk final yang sudah teruji kualitasnya atau keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Diseminasi dari suatu produk yang dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Biasanya proses diseminasi dan implementasi akan berhadapan dengan berbagai masalah kebijakan, legalitas, pendanaan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh judul penelitian dan pengembangan. Yang pertama, kita bisa melakukan pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis RME untuk mata pelajaran matematika kelas 10. Yang kedua, pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak disabilitas. Yang ketiga, pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Di sini kita bisa mengembangkan produk-produk yang kita inginkan itu sesuai dengan minat atau kepakaran yang kita miliki. Demikianlah penjelasan tentang research and development. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga atas like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.